Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya di sini ingin mempresentasikan tentang manajemen law firm. Dengan saya sendiri, Dara Suci Sistia Ramadhani, NIM 2018-353, dan teman saya Dengan saya Muhammad Reza Nur Rahmanda, NIM 2018-525. Saya akan mulai mempresentasikan tentang pengantar manajemen dan firma. Apakah manajemen itu? Istilah manajemen mengacu pada kata to manage yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Di situ, salah satu pakar manajemen James A.F. Stoner mengartikan bahwa manajemen is the process of planning, organizing, leading, and controlling the effort of organization member and using another organizational resource to achieve state organizational goals. Manajemen ialah proses perencanaan organisasi, kepemimpinan, dan kepengawasan. Ada di slide selanjutnya, firma dalam bahasa Belanda, vennootschap onder firma. Secara harfiah, perserikatan dagang antara beberapa perusahaan atau sering juga disebut FA, merupakan sebuah bentuk badan usaha untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih, yang biasa disebut firman, dengan memakai nama bersama atau satu nama yang digunakan bersama untuk memperluas usaha. Selanjutnya, menurut Manulang, tahun 1975, persekutuan dengan firma adalah persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Jadi, ada beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan suatu perusahaan nama dari salah satu seorang sekutu, seperti umumnya adalah nama dari seorang sekutu itu. Selanjutnya, pengertian manajemen firma hukum. Yang pertama merupakan manajemen dalam sebuah law firm. Manajemen law firm sangat penting. Seorang lawyer harus memahaminya jika ingin kantornya bisa bergerak cepat, dinamis, dan tumbuh menjadi besar. Manajemen kantor hukum sebenarnya bukan hanya bertujuan melenggangkan usaha, tapi juga bertujuan untuk memastikan tersedianya pelayanan jasa profesional hukum yang handal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengelolaan firma hukum besar dengan sistem partnership terbuka tentu membutuhkan manajemen yang lebih rumit. Misalnya, bagaimana mengatur modal, sumber daya manusia, kepengurusan, kompensasi atas pekerjaan dan pembagian fee, hingga hal-hal detail seperti jam kantor dan hubungan dengan klien. Law firm sebagai institusi, firma hukum lebih sebagai badan usaha yang bergerak di bidang jasa hukum yang dijalankan di bawah nama bersama. Law firm adalah badan penyelenggara jasa hukum yang berbentuk firma yang didirikan dan dikelola oleh lebih dari satu advokat atau pengacara secara bersama-sama dengan tanggung jawab sama rata, namun salah seorang dapat ditunjuk sebagai pimpinan. Fungsi law firm atau pengacara untuk mewakili seseorang atau perusahaan dalam menyelesaikan persoalan hukum dan juga mengajukan permohonan penyelenggaraan penyelesaian sengketa secara non-litigasi atau luar pengadilan, baik melalui arbitrase atau mediasi. Jika melalui litigasi, maka pengacara di firma hukum akan menjadi pendamping. Pentingnya bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum adalah kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional
fakir miskin, yaitu dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum melalui APBN. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, mengambil konsep bantuan hukum model kesejahteraan, yaitu bantuan hukum sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan atau welfare state. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum sangat penting dan diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan di hadapan hukum bagi setiap orang, terutama fakir miskin. Sekian presentasi dari kelompok kita. Mungkin kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.